Berhenti. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan sekarang, karena dalam beberapa menit ke depan, seluruh cara kamu memandang cermin di rumahmu akan berubah selamanya. Apa yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar cerita. Ini adalah rahasia yang telah dijaga oleh para malaikat selama ribuan tahun, dan hanya mereka yang siap secara spiritual yang bisa merasakan kebenarannya. Pernahkah kamu berdiri di depan cermin, sendirian di malam hari, dan tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di belakangmu? Pernahkah kamu mendengar bisikan lembut yang terdengar seperti angin, padahal semua jendela tertutup? Atau pernahkah kamu merasa seseorang yang sangat kamu cintai, yang mungkin sudah pergi dari dunia ini, masih berusaha berkomunikasi denganmu melalui cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Jika jawabanmu ya untuk salah satu pertanyaan ini, maka kamu berada di tempat yang tepat. Karena hari ini, malaikat pelindungmu mengirimkan pesan yang sangat penting untukmu. Dan jika kamu menutup video ini sekarang, kamu mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memahami sesuatu yang telah terjadi berulang kali dalam hidupmu, tetapi selalu kamu abaikan. Cermin bukan hanya sekeping kaca yang memantulkan wajahmu. Dalam tradisi spiritual kuno dari berbagai peradaban, dari Mesir kuno hingga peradaban Maya, dari mistisisme Sufi hingga ajaran Buddha Tibet, cermin selalu dianggap sebagai portal. Portal yang menghubungkan dimensi kita dengan dimensi lain. Portal yang memungkinkan jiwa-jiwa yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpindah ke alam cahaya, untuk meninggalkan jejak energi mereka. Dan inilah yang belum banyak orang ketahui. Setiap kali seseorang yang sangat mencintaimu berdiri di depan cermin dan memikirkanmu dengan intens, dengan seluruh emosi mereka, energi pikiran dan perasaan mereka tertangkap oleh permukaan cermin itu. Cermin menjadi semacam perekam spiritual. Dan ketika kamu nanti berdiri di depan cermin yang sama, tanpa kamu sadari, kamu sedang membaca catatan energi yang mereka tinggalkan. Tapi ini bukan hanya tentang orang yang masih hidup. Ini juga tentang mereka yang sudah meninggalkan tubuh fisik mereka. Para malaikat sering menggunakan cermin sebagai medium untuk menyampaikan pesan dari orang-orang terkasih kita yang sudah berada di sisi lain. Mengapa cermin? Karena cermin adalah simbolisme kesadaran. Ketika kamu melihat ke cermin, kamu melihat refleksi dirimu sendiri. Dan dalam keheningan momen itu, ketika egomu melunak, ketika pertahananmu turun, kesadaranmu menjadi lebih terbuka untuk menerima bisikan dari alam spiritual. Sekarang izinkan aku menceritakan sesuatu yang akan membuatmu merinding. Ada seorang wanita bernama Sari. Dia kehilangan ibunya setahun yang lalu karena penyakit yang datang tiba-tiba. Sari sangat terpukul. Dia merasa hidupnya kehilangan arah. Setiap malam dia menangis, memohon kepada Tuhan agar bisa berkomunikasi dengan ibunya sekali lagi, hanya sekali saja, untuk mengatakan selamat tinggal dengan benar. Suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, Sari terbangun karena haus. Dia pergi ke kamar mandi untuk minum air. Ketika dia berdiri di depan cermin untuk mencuci wajahnya, tiba-tiba dia merasakan kehangatan yang aneh di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cermin. Dan di situ, meskipun hanya sekilas, dia melihat bayangan ibunya berdiri di belakangnya dalam cermin. Bukan bayangan yang menakutkan, tapi bayangan yang penuh cahaya, penuh kedamaian. Sari membeku. Dia tidak berani bergerak. Dan kemudian dia mendengar suara. Bukan suara yang keras, tapi bisikan yang sangat lembut, yang terdengar seperti angin yang membawa kata-kata. Dan bisikan itu mengatakan dalam bahasa Jawa, bahasa yang sering ibunya gunakan, "Nak, aku baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Kamu harus kuat untuk adikmu." Air mata Sari mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pembebasan.
Dia menyadari bahwa ibunya memang belum benar-benar pergi. Cinta tidak pernah mati. Cinta hanya berubah bentuk. Dan cermin itu menjadi jembatan yang memungkinkan cinta itu untuk tetap mengalir. Kamu mungkin berpikir ini hanya kebetulan. Kamu mungkin berpikir ini hanya imajinasi seseorang yang sedang berduka. Tapi dengarkan ini. Seminggu setelah pengalaman itu, adik Sari yang tinggal di kota lain meneleponnya dan menceritakan sesuatu yang identik. Dia juga melihat bayangan ibu mereka di cermin pada waktu yang hampir sama dan mendengar bisikan yang sama persis. Dua orang, di dua tempat yang berbeda, mengalami fenomena yang sama. Apakah ini masih bisa disebut kebetulan? Para malaikat ingin kamu tahu bahwa cermin di rumahmu bukan benda biasa. Setiap cermin menyimpan memori energetik. Setiap kali seseorang yang mencintaimu menatap cermin dengan pikirannya tertuju padamu, energi itu terekam. Setiap kali seseorang yang sudah meninggal ingin mengirimi pesan kepadamu, mereka akan menggunakan cermin sebagai kanvas untuk melukiskan energi mereka. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Ada 3 jenis bisikan yang bisa kamu terima melalui cermin. 3 jenis pesan yang dikirimkan oleh alam spiritual untuk membimbingmu. Jenis pertama adalah bisikan cinta. Ini adalah energi paling murni. Ketika seseorang yang sangat mencintaimu, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, ingin memastikan bahwa kamu tahu bahwa kamu dicintai, mereka akan meninggalkan jejak energi cinta ini di cermin. Kamu mungkin tidak melihat atau mendengar apapun secara fisik, tapi kamu akan merasakan kehangatan yang tiba-tiba di dadamu. Kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mungkin tiba-tiba tersenyum tanpa alasan di depan cermin. Itu adalah bisikan cinta mereka yang menyentuh jiwamu. Jenis kedua adalah bisikan peringatan. Ini lebih serius. Ketika malaikat pelindungmu atau jiwa orang yang peduli padamu melihat bahwa kamu sedang menuju ke arah yang salah, mereka akan mencoba memperingatkanmu melalui cermin. Kamu mungkin tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat cermin. Kamu mungkin melihat bayangan yang membuat hatimu berdegup kencang. Ini bukan untuk menakutimu. Ini adalah cara mereka mengatakan, hati-hati. Perhatikan keputusanmu. Ada sesuatu yang perlu kamu ubah. Jangan abaikan perasaan ini. Jika kamu merasa ada yang tidak beres setiap kali kamu menatap cermin dalam beberapa hari terakhir, tanyakan pada dirimu sendiri, keputusan apa yang sedang kamu pertimbangkan? Hubungan apa yang sedang kamu jalani? Pekerjaan apa yang sedang kamu ambil? Malaikatmu mungkin sedang memberimu tanda. Dan jenis ketiga adalah bisikan petunjuk. Ini adalah yang paling langka, tapi paling kuat. Ketika kamu berada di persimpangan jalan dalam hidupmu, ketika kamu bingung harus mengambil keputusan yang mana, malaikatmu akan menggunakan cermin untuk mengirimkan petunjuk. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka melihat simbol tertentu di cermin. Mungkin angka, mungkin cahaya yang membentuk pola, mungkin bahkan wajah seseorang yang mereka kenal. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi denganmu dalam bahasa simbol. Dan jika kamu cukup sensitif, jika kamu cukup tenang untuk mendengarkan, kamu akan memahami apa yang sedang mereka coba katakan. Tapi mengapa ini terjadi sekarang? Mengapa semakin banyak orang mulai mengalami fenomena ini? Jawabannya sederhana. Kita sedang memasuki era spiritual baru. Energi bumi sedang bergeser ke frekuensi yang lebih tinggi. Dinding antara dimensi fisik dan spiritual sedang menipis. Semakin banyak orang yang mulai terbangun secara spiritual, semakin banyak orang yang mulai bisa merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak kasat mata. Dan malaikatmu ingin memastikan bahwa kamu tidak melewatkan kesempatan ini.
Mereka ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa ada begitu banyak cinta yang mengalir kepadamu dari berbagai dimensi. Dari orang-orang yang masih hidup yang memikirkanmu dengan penuh kasih sayang. Dari jiwa-jiwa yang sudah pergi yang masih mengawasimu dari alam cahaya. Dari para malaikat yang ditugaskan untuk melindungi dan membimbingmu sepanjang perjalanan hidupmu. Izinkan aku membagikan satu kisah lagi yang akan mengubah cara kamu melihat cermin selamanya. Ada seorang pria bernama Budi yang sudah menikah selama 20 tahun. Pernikahannya baik-baik saja, tidak ada masalah besar. Tapi belakangan ini dia merasa ada jarak antara dia dan istrinya. Mereka tidak bertengkar. Mereka hanya seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia terlalu bangga untuk membicarakan perasaannya. Suatu malam, setelah istrinya tidur, Budi berdiri di depan cermin di kamar mandi. Dia menatap wajahnya sendiri, merasa lelah dengan hidupnya. Dan tiba-tiba dia mendengar bisikan. Bisikan yang sangat jelas. Dia menunggumu untuk meminta maaf. Budi tersentak. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia menatap cermin lagi, dan kali ini dia merasakan kehadiran seseorang. Kehadiran yang hangat. Kehadiran yang familiar. Dan kemudian dia menyadari. Itu adalah energi dari ibunya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Ibunya selalu mengajari dia tentang pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Ibunya selalu mengatakan bahwa ego adalah musuh terbesar dari cinta. Dan sekarang, bahkan dari alam lain, ibunya masih berusaha membimbingnya. Budi menangis. Dia menyadari bahwa dia telah terlalu sombong. Dia telah mengabaikan istrinya tanpa alasan yang jelas. Dia telah membiarkan ego dan kebiasaannya untuk menang dalam argumen kecil merusak ikatan yang seharusnya dia jaga. Malam itu juga, dia pergi ke kamar tidur dan membangunkan istrinya. Dia meminta maaf. Dia mengatakan semua yang selama ini tersimpan di hatinya. Dan istrinya menangis. Dia mengatakan bahwa dia sudah menunggu Budi untuk membuka hatinya selama berbulan-bulan. Hari ini, pernikahan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Dan Budi selalu berterima kasih kepada cermin itu, kepada ibunya di alam spiritual, dan kepada malaikat yang mengatur pertemuan energi itu. Karena tanpa bisikan itu, dia mungkin sudah kehilangan cinta dalam hidupnya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Bagaimana kamu bisa mulai membuka dirimu untuk menerima bisikan-bisikan ini? Pertama, kamu harus memahami bahwa kesadaran adalah kunci. Kamu tidak bisa mendengar bisikan spiritual jika pikiranmu penuh dengan kebisingan. Kamu tidak bisa melihat tanda-tanda jika matamu tertutup oleh kekhawatiran duniawi. Mulai malam ini, sebelum kamu tidur, luangkan waktu 5 menit di depan cermin. Bukan untuk melihat penampilanmu, tapi untuk terhubung dengan dirimu yang lebih dalam. Tutup matamu. Tarik napas panjang. Rasakan kehadiran jiwa di dalam tubuhmu. Dan kemudian buka matamu perlahan. Tatap cermin dengan niat untuk menerima pesan. Katakan dalam hati, aku terbuka untuk menerima bimbingan dari alam spiritual. Aku terbuka untuk mendengar bisikan cinta dari mereka yang peduli padaku. Kamu tidak perlu melakukan apapun yang rumit. Kamu tidak perlu menyalakan lilin atau membaca mantra. Kamu hanya perlu hadir. Kamu hanya perlu membuka hatimu. Dan percayalah, jika ada pesan yang perlu kamu terima, malaikatmu akan menemukan cara untuk menyampaikannya. Beberapa dari kalian mungkin akan merasakan sensasi fisik. Mungkin kesemutan di tengkuk. Mungkin kehangatan di dada.
Mungkin perasaan seperti ada yang menyentuh bahumu dengan lembut. Jangan takut. Ini adalah cara alam spiritual mengatakan, kami di sini. Kami mendengarmu. Kami mencintaimu. Beberapa dari kalian mungkin akan mendengar kata-kata. Mungkin bukan dengan telinga fisik, tapi dengan telinga batinmu. Kata-kata itu mungkin datang sebagai pemikiran yang tiba-tiba muncul, yang terasa berbeda dari pemikiranmu sendiri. Kata-kata itu mungkin membawa kebijaksanaan yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dengarkan kata-kata itu. Tuliskan jika perlu. Karena itu adalah pesan yang dimaksudkan untukmu. Dan beberapa dari kalian mungkin akan melihat sesuatu. Mungkin kilatan cahaya. Mungkin bayangan yang berlalu cepat. Mungkin bahkan wajah seseorang yang kamu kenal. Jangan panik. Ingat bahwa cinta tidak pernah menakutkan. Jika apa yang kamu lihat membawa perasaan damai, maka itu adalah tanda bahwa seseorang yang mencintaimu sedang mengunjungimu. Tetapi ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Tidak semua energi yang berkumpul di sekitar cermin adalah energi yang baik. Cermin, karena sifatnya sebagai portal, juga bisa menarik energi negatif jika tidak dijaga dengan benar. Inilah mengapa dalam banyak tradisi spiritual, orang-orang diajarkan untuk tidak menaruh cermin di tempat tertentu, seperti berhadapan langsung dengan tempat tidur, atau di ruangan yang jarang digunakan dan gelap. Jika kamu merasa bahwa energi di sekitar cermin di rumahmu terasa berat atau tidak nyaman, kamu bisa membersihkannya. Caranya sederhana. Ambil segelas air bersih. Baca doa atau afirmasi positif di atas air itu. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku membersihkan cermin ini dari semua energi negatif. Aku meminta hanya cinta dan cahaya yang boleh berkumpul di sini. Aku meminta perlindungan dari malaikat pelindungku." Kemudian usapkan air itu ke permukaan cermin dengan kain bersih. Lakukan ini dengan niat yang tulus, dan kamu akan merasakan perbedaannya. Kamu juga bisa meletakkan kristal pelindung, seperti kuarsa bening atau ametis, di dekat cermin untuk menjaga energi tetap positif. Atau kamu bisa menyalakan dupa dengan aroma seperti kemenyan atau palo santo untuk membersihkan ruangan secara energetik. Tetapi yang paling penting adalah niatmu. Energi mengikuti niat. Jika kamu mendekati cermin dengan rasa takut, kamu akan menarik energi yang sesuai dengan ketakutanmu. Tetapi jika kamu mendekati cermin dengan cinta, dengan rasa syukur, dengan keterbukaan untuk menerima bimbingan, maka energi cinta dan cahaya akan mengalir kepadamu. Sekarang, aku ingin kamu merenungkan sesuatu. Berapa kali dalam hidupmu kamu merasa sendirian? Berapa kali kamu merasa tidak ada yang mengerti pergumulanmu? Berapa kali kamu menangis di malam hari, berharap ada seseorang yang bisa mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Kebenaran yang ingin disampaikan oleh malaikatmu hari ini adalah ini: kamu tidak pernah sendirian. Tidak pernah. Bahkan ketika tidak ada manusia di sekitarmu. Bahkan ketika semua orang di hidupmu tampaknya sibuk dengan masalah mereka sendiri. Bahkan ketika kamu merasa bahwa Tuhan telah meninggalkanmu. Kamu tidak sendirian. Ada begitu banyak cinta yang mengalir kepadamu dari dimensi yang tidak kasat mata. Ada begitu banyak jiwa yang berdoa untuk kebahagiaanmu. Ada begitu banyak malaikat yang bekerja tanpa henti untuk membuka jalan bagimu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Dan cermin adalah salah satu cara mereka mengatakan, "Hei, kami di sini. Lihat kami. Dengar kami. Rasakan kami." Cermin adalah pengingat bahwa ada lebih banyak realitas daripada yang bisa ditangkap oleh mata fisikmu. Bahwa cinta adalah kekuatan yang melampaui hidup dan mati.
bahwa koneksi yang kamu bangun dengan orang-orang yang kamu cintai tidak akan pernah benar-benar terputus, bahkan ketika jarak atau kematian memisahkan kalian. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu berdiri di depan cermin, ingatlah bahwa kamu tidak hanya melihat refleksi tubuh fisikmu. Kamu sedang berdiri di ambang portal. Kamu sedang berdiri di tempat pertemuan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kamu sedang berdiri di ruang suci di mana cinta dari berbagai dimensi bisa mengalir kepadamu. Perlakukan cerminmu dengan hormat. Jaga kebersihannya, baik secara fisik maupun energetik. Gunakan momen-momen di depan cermin bukan hanya untuk memperbaiki penampilanmu, tapi juga untuk terhubung dengan jati dirimu yang lebih dalam dan dengan mereka yang mencintaimu dari alam spiritual. Dan jika suatu hari kamu mendengar bisikan, jika suatu hari kamu merasakan kehadiran, jika suatu hari kamu melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, jangan takut. Sambut itu dengan hati terbuka. Karena itu adalah hadiah. Itu adalah bukti bahwa kamu dicintai melampaui batas ruang dan waktu. Malaikatmu ingin kamu tahu hari ini bahwa mereka sangat bangga padamu. Mereka bangga bahwa kamu telah membuka dirimu untuk pengetahuan ini. Mereka bangga bahwa kamu tidak menutup hatimu terhadap kemungkinan-kemungkinan spiritual yang ada. Dan mereka ingin kamu terus berjalan di jalan ini. Jalan kesadaran. Jalan cinta. Jalan kepercayaan. Sebelum kita mengakhiri hari ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Setelah kamu selesai menonton video ini, pergilah ke cermin terdekat. Berdirilah di depannya dengan tenang. Tarik napas dalam-dalam 3 kali. Dan katakan dengan suara keras atau dalam hati, terima kasih kepada semua yang mencintaiku, baik di dunia ini maupun di alam spiritual. Terima kasih kepada malaikat pelindungku yang selalu membimbingku. Aku membuka hatiku untuk menerima cinta dan bimbingan kalian. Aku siap untuk mendengarkan bisikan kalian. Dan kemudian, tunggu. Jangan berharap apa-apa. Jangan memaksakan apapun. Hanya tunggu dengan hati terbuka. Dan lihatlah apa yang terjadi. Mungkin tidak akan ada sesuatu yang dramatis. Mungkin kamu hanya akan merasakan kedamaian yang tenang. Tapi kedamaian itu sendiri adalah pesan. Itu adalah cara alam semesta mengatakan, kamu berada di jalur yang benar. Teruslah berjalan. Jika kamu merasakan sesuatu yang luar biasa, jika kamu mendengar atau melihat sesuatu yang mengubah cara pandangmu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan dengan orang-orang yang kamu percaya. Bagikan dengan komunitas spiritual. Karena kesaksianmu bisa menjadi cahaya yang menuntun orang lain untuk membuka hati mereka juga. Ingat, kita semua sedang berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Tidak ada yang sendirian. Setiap pengalaman yang kamu bagikan, setiap cerita yang kamu ceritakan, bisa menjadi kunci yang membuka pintu kesadaran bagi orang lain. Dan kepada mereka yang merasa skeptis, yang merasa bahwa semua ini hanya omong kosong, aku hanya bisa mengatakan ini, tidak apa-apa. Keraguan adalah bagian dari perjalanan spiritual. Tapi jangan biarkan keraguan itu menutup hatimu sepenuhnya. Tetap buka, bahkan hanya sedikit. Karena ketika saatnya tiba, ketika alam semesta ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, kamu akan mengerti. Dan saat itu tiba, kamu akan ingat kata-kata yang kamu dengar hari ini. Dunia spiritual tidak memaksa. Mereka tidak mengetuk pintu dengan keras. Mereka hanya berbisik, lembut, penuh cinta. Dan hanya mereka yang tenang, yang mendengarkan, yang akan mendengar bisikan itu. Jadi jadilah orang yang tenang.
Jadilah orang yang mendengarkan. Jadilah orang yang membuka hatinya untuk keajaiban yang ada di sekitarmu. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Fakta bahwa kamu masih di sini berarti jiwamu siap untuk pesan ini. Malaikatmu membawamu ke video ini bukan secara kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana ilahi untuk kebangkitan spiritualmu. Hormati proses ini. Percayai proses ini. Dan yang paling penting, cintai dirimu sendiri melalui proses ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri-misteri spiritual yang menunggumu. Tetap terbuka, tetap penuh cinta, dan ingatlah selalu, kamu dicintai melampaui batas yang bisa kamu bayangkan.